Beralih ke fenomena banyak warga RI yang berbondong-bondong begitu ya berobat di luar negeri. Jika dari kacamata Anda Pak Iwan, sebenarnya apa yang terjadi dengan fasilitas kesehatan di dalam negeri? Baik. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya Kementerian Kesehatan pernah mengadakan satu survei ya, 2023 kalau saya nggak salah. Apa sih yang menyebabkan mereka harus ke luar negeri? Ya. Kalau kita lihat, tidak melulu oleh karena ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik ya. Sebagian bahkan, itu mereka ke luar negeri dalam rangka untuk traveling. Kemudian melakukan medical check up, kemudian melakukan tindakan. Ada sebagian begitu. Sebagian betul ada yang ingin melakukan pemeriksaan yang lebih detail dan lebih akurat sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kalau kita jujur, kalau lihat dari data yang ada, 50% yang keluar negeri itu dari 10 miliar US dollar itu ya, lebih ya, 11 miliar US dollar itu 50% itu ke Malaysia. Ya, Penang ya. Ke either ke Penang atau ke Lembak Leng. Lembak Leng ini Kuala Lumpur dan sekitarnya, atau Melaka atau Johor. Nah, kalau kita lihat yang di sana memang ada sebagian mereka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa sih yang mendasarinya kalau kita lihat dari data, ingin mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian kalau hal ini adalah yang dimaksud, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Saya sendiri pernah di Malaysia hampir 2 tahun. Saya tahu persis peta apa yang terjadi di sana. Yang terjadi di sana adalah cost yang lebih rendah. Biaya tindakan, biaya perawatan, biaya pemeriksaan itu lebih rendah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Ini barangkali adalah salah satu imbas dari kebijakan pemerintah yang memberikan zero tax untuk kesehatan, mulai dari obat, alat kesehatan, dan sebagainya. Salah satunya. Kemudian ada yang lainnya adalah koordinasi mereka untuk melakukan health tourism ya. Sehingga kalau kita bandingkan head to head, ada beberapa biaya tindakan tertentu lah. Katakanlah operasi bypass jantung. Kita hitung kemarin di sini, 4 tahun lalu itu pokoknya 80 juta. Kenapa di Penang itu bisa sampai 70 juta? Ternyata ada unit cost yang kita hitung mereka lebih murah. Nah ini barangkali salah satu hal yang menarik. Kalau yang lain saya kira kalau fasilitas sama. Hard skill atau skill dari dokternya tidak jauh berbeda. Bahkan kita juga banyak yang lebih canggih. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita sikapi adalah non-medical services. Jadi mereka service yang non-medis. Mulai dari kemudahan, kecepatan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian informasi yang baik yang disampaikan oleh dokternya ke pasien. Mereka punya waktu. Ini yang kita sebut dengan perbedaan soft skill. Soft skill ini adalah kemampuan interpersonal untuk berkomunikasi, berempati. Jujur kita katakan mungkin kita kalah dengan teman-teman di Malaysia. Mereka punya waktu yang banyak untuk menjelaskan apa dari diagnosis sampai rencananya. Sampai selesai tindakan pun mereka planningnya apa, mereka jelaskan. Ini yang kita tidak miliki dan mungkin ada sebagian dilakukan, sebagian kita kesampingkan. Barangkali ada banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk soft skill teman-teman dokter di Indonesia yang hebat-hebat ini, barangkali begitu. Oke, baik, artinya masalah soft skill ya. Jadi biasanya memang orang sakit dok senang kalau dijelasin dulu secara clear A to Z, itu baru mereka senang begitu ya. Tapi apakah memang dari RSJPD sendiri ada pasien dari luar negeri, Pak Iwan? Jadi yang kalau khusus dibilang datang ke Indonesia ke RSJPD? Kalau itu barangkali secara tidak langsung ya. Jadi begini, ada beberapa, karena kita bekerja sama benchmarking dengan beberapa rumah sakit di luar negeri, diantaranya mulai dari Australia, dari negara-negara ASEAN, Taiwan, Jepang dan sebagainya. Karena kita bekerja sama dengan katakanlah dengan grupnya Jepang, mereka merekomendasikan orang-orang Jepang yang berada di Indonesia untuk dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita, banyak saya kira. Jadi itu banyak, makanya Tokusukai Group itu mau bekerja sama dengan kita, oleh karena kita memang punya loading case yang paling banyak, dan mereka juga merekomendasikan orang-orang Jepang untuk rekomendasikan untuk ke rumah sakit jantung harapan. Selain alumni kita banyak yang dari Jepang, dokter kita. Artinya memang RSJPD ini menarik ekspatriat begitu ya untuk berobat? Betul. Atau ada kerjasama tersendiri, Pak Ada Iwan? kerjasama tersendiri, jadi kalau seandainya umpamanya dengan Jepang sudah pasti itu. Artinya dengan konsulat ya? Bahkan dengan kedutaan besar. Kedutaan besar Jepang itu sangat-sangat mensupport para warganya untuk dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita. Dan juga dari pihak-pihak swasta juga dari Jepang. Mereka dan beberapa dokter kami
memang alumni dari sana memang melakukan pendidikan di sana sehingga dapat melakukan komunikasi dengan baik barangkali. Itu salah satunya. Baik, jadi untuk RSJPD sendiri bagaimana Pak Iwan untuk menarik kembali pasien-pasien tersebut untuk berobat di dalam negeri sendiri, terkhusus di RSJPD? Ya, Mbak Safira, ini menarik kasusnya dari COVID. Ketika COVID, banyak sekali pasien-pasien kita yang tadinya ke luar negeri, itu nggak bisa ke luar negeri. Kita baru tahu bahwa market share-nya itu besar. Banyak orang Indonesia yang mampu yang harus ke luar negeri, ketika COVID dia tidak ke luar negeri. Nah ini yang kita tarik. Kita berikan informasi seluas-luasnya bahwa fasilitas dan sarana kita tidak kalah canggih dengan yang ada di luar. Bahkan ada sebagian yang mereka nggak miliki. Dokter-dokter kita mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan tindakan baik bedah maupun intervensi non bedah. Nah ini yang kita akan komunikasikan barangkali ya. Yang kedua barangkali kita sudah memulai mengembalikan kemampuan soft skill tadi untuk dokter-dokter kita. Jadi kita punya KPI di rumah sakit jantung lucu nih. Dokter harus untuk melayani pasien, dia harus mempunyai slot tertentu dan slotnya tidak boleh banyak sehingga waktu untuk berkomunikasi dengan pasien itu ada waktu untuk menjelaskannya. Kita berikan waktu minimal 10 menit. Sehingga dokter-dokter kami tidak akan begitu banyak pasien sehingga mereka sedikit waktu untuk menjelaskan. Mereka akan ada slot umpamanya 20 pasien dalam kurun waktu tertentu sehingga masing-masing pasien paling tidak punya waktu untuk berdiskusi minimal 10 menit sampai 15 menit. Nah ini barangkali yang perlu kita tekankan, ada soft skill yang kita harus kedepankan dan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada semua pasien siapapun dia.